Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3. Kita sampai bab yang keempat, yaitu mengenai roda gigi cacing atau worm gear. Kenapa dinamakan cacing? Karena memang giginya, ulirnya itu berbentuk mirip cacing karena melingkar. Nah, seperti tampak pada gambar 4.1 ini. Nah, yang atasnya ini sebagai penggerak itu dinamakan worm atau cacing karena dia melilit melingkar ya seperti gulungan kawat ya atau koil itu ya. Terus kemudian yang besar ini yang digerakkan itu dinamakan worm gear atau gear saja. Nah, jadi ini keistimewaan daripada worm gear, dan worm gear ini yang paling banyak dipakai pada elemen mesin, pada alat transmisi atau gearbox yang paling banyak dijual di pasaran dan yang paling banyak digunakan di berbagai transmisi daya yaitu worm gear ini ya. Karena dia kelebihannya yang tidak bisa dimiliki pada transmisi gear yang lain, pada bevel gear, helical gear, spur gear. Nah, kelebihan daripada worm gear ini dia bisa mentransmisikan dengan daya dengan rasio yang paling besar sampai 300 banding 1, rasionya sampai 300. Artinya dia mengalami penurunan itu seperti 300-nya. Misalnya penggeraknya itu putarannya 3000 ya. 3000 dibagi 300 ketemunya 100. Jadi penggeraknya 3000 rpm dibagi 300 kan tinggal 10 rpm. Ya, tinggal 10 rpm. Bisa dibayangkan 3000 rpm hanya dengan satu gearbox itu bisa menghasilkan putaran 10 rpm. 10 rpm. Jadi dalam 1 menit itu tadinya penggeraknya itu 3000 putaran dalam 1 menit, 3000 putaran, kemudian yang digerakkan ini outputnya itu tinggal 10 putaran dalam 1 menit. Nah, itu kelebihan daripada worm gear yang tidak bisa dimiliki oleh transmisi gear yang lainnya. Bahkan transmisi belt ya, transmisi rantai itu tidak bisa ya menyamai rasio putaran atau rasio kecepatan ya daripada worm gear ini, tidak akan bisa. Nah, ini yang paling banyak digunakan ini ya, dengan rasio kecepatan yang tinggi antara poros ya. Kemudian di sini tidak saling memotong seperti pada bevel gear bab ketiga kemarin. Nah, cuman kalau rasio putarannya terlalu tinggi ya otomatis di sini efisiensinya menjadi rendah. Efisiensinya rendah. Maksudnya daya yang hilang itu ya, karena adanya gesekan ya, itu efisiensinya menjadi rendah. Misalnya daya yang ditransmisikan itu 1000 watt, karena efisiensinya sekitar 85%, ya berarti 1000 watt ya dikalikan dengan 85% tinggal 850 watt itu. Jadi ya ada kelebihan ada kekurangannya. Kemudian material worm gear, wormnya itu dari baja karena putarannya tinggi. Kemudian gearnya yang digerakkan itu dari besi cor kebanyakan ya, kebanyakan dari besi cor. Kemudian jenis worm gear, yang pertama ada yang wormnya itu lurus atau silindris, wormnya kerucut atau ganda. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini yang silindris. Silindris yang tunggal
ini silindris yang double. Nah, bedanya apa? Tunggal sama double memang kalau dilihat secara gambar agak sulit terlihat ya. Tapi kalau secara nyata kelihatan. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. DW di sini diameter pitch untuk worm ya. Kemudian DW ini diameter luarnya untuk wormnya, untuk cacing ini ya. Terus kemudian PA ini pitch aksial karena sesumbu di sini itu sama dengan L-nya tuh lead, panjang lead. Jadi pitch aksial itu ya, pitch itu kisar itu ya jarak ujung dengan ujung. Nah, kalau lead-nya itu sama dengan PA berarti dia tunggal. Kemudian lead normal ya, itu diambilkan dari sisi sini ya. Kemudian 2 beta di sini sudut alurnya. Kemudian lambda di sini itu sudut lead, C di sini sudut tekan, pressure angle. Nah, kalau lead-nya di sini, lead ini jarak ya, lead itu di buku ini juga dijelaskan, lead itu jarak satu putaran ujung di sini. Nah, kalau dia double itu sih berarti di sini saya jelaskan satu putaran ya, dia lompat satu. Jadi di sini ada 2 lingkaran, ada 2 lilitan. Nah, gitu seperti itu ya, ada 2 lilitan. Double itu 2. Ada 2 lilitan. Jadi kisar yang ini ketemu dengan lilitan berjarak 2. Nah, lit itu jarak antara ujung dengan ujung tapi dalam satu putaran. Sedangkan pitch aksial itu ya jarak ujung dengan ujungnya saja. Ujung giginya ini dengan ujung gigi ya sudah, itu pitch aksial. Jarak kisarnya secara aksial. Nah, ujung yang di gigi yang kedua di sini dia dalam satu putaran lagi ke ujung yang keempat di sini. Nah, di sini ada 2 lilitan. Ada 2 lilitan gigi. Namanya double teeth, double ulir. Nah, gitu ya. Kemudian yang dia worm yang mengerucut ya, yang mengerucut. Nah, di sini jadi melengkung dia. Pitch-nya di sini melengkung. Melengkung. Kalau ditarik itu melengkung. Lingkar pitch-nya. Yang dihasil ini lingkar pitch. Ini mahasiswa bisa membaca sendiri karena ada diktat. Ya, kami jelaskan secara ringkas dan apa yang saya ucapkan itu saya sampaikan ini apa yang ada di dalam diktat. Ya, kata-kata dalam diktat. Kemudian jenis gearnya, sementara gear kalau tadi yang atas tadi jenis wormnya atau jenis cacing atau gigi yang berbentuk cacing yang penggeraknya, sekarang yang digerakkan dinamakan worm gear. Jadi istilah ilmiah dalam buku ini yang digerakkan itu worm gear, dan bisa juga disebut gear gitu aja. Seperti pada bevel gear ya, ada pinion, ada gear. Nah, seperti itu. Nah, ada worm gear muka lurus habet, kemudian worm gear muka cekung. Nah, seperti ini. Ini lurus, kemudian ini habet ya. Kemudian di sini konkav ya, melengkung. Ini juga melengkung. Ya. Tapi di sini melengkungnya itu lebih tidak secekung pada konkav di sini. Konkav di sini jika ditarik ujungnya dengan ujungnya membentuk kerucut di sini. Jadi bagian muka yang sisi kanan dan sisi kiri ini jika ditarik garis lurus membentuk kerucut. Nah, sedangkan yang ini dia tidak mengerucut seperti pada gambar ini. Kemudian beberapa istilah tadi sudah saya sebutkan ya. PA di sini axial pitch. Ya, pokoknya jarak antara 2 gigi, dua permukaan gigi ini ya pitch aksial. Kemudian lead itu bisa berjarak 2 ujung ini bisa berjarak 3. Kalau rangkap 3 ya berarti ya lead-nya itu ada 3 gigi. Ya, 1, 2, 3 begini lead-nya, panjang lead-nya. Kalau pitch aksial pokoknya jarak ujung gigi itu pitch aksial.
Kemudian si di sini sudut tekan. Ya, sudut tekan di sini ya permukaan yang menekan gear, ya, yang menekan gear. Ya, sehingga di sini yang banyak mengalami keausan karena dia menekan. Nah, kalau leadnya itu ada 2 gigi berarti dia double. Kalau leadnya itu sama dengan PA, pitch aksial, berarti dia tunggal. Kemudian LW di sini panjang keseluruhan, ya, cacing di sini, wormnya panjang keseluruhan wormnya ini. Makanya di sini worm, W-nya worm. Kemudian A di sini addendum, kemudian H di sini kedalaman dari alurnya, kemudian DW di sini diameter pitch untuk worm, DOW diameter luar untuk wormnya. Nah, kemudian X-nya di sini jarak antara poros. Poros penggerak, porosnya worm di sini dengan porosnya gear di sini itu jaraknya X. Nah, lead normal itu ini, ya, jika ditarik tegak lurusnya, ya, jika ditarik garis di sini tegak lurusnya, garis tegak lurus itu lead normal. L di sini leadnya, lambda di sini sudut leadnya. Nah, sini alfa di sini sudut heliknya, sudut kemiringan untuk heliksnya. Sehingga lambda plus alfa sudut helik ini ya sama dengan 90 derajat. Nah, seperti ini kira-kira kalau tampak depan, kemudian di sini tampak samping, ya. B di sini lebar permukaan gigi untuk gear. Jadi mahasiswa bisa membaca sendiri di sini. Nah, lead itu sama dengan pitch aksial dikalikan dengan N. N itu jumlah permulaan, artinya jumlah lilitan. Nah, seperti itu ya, seperti lilitan. Nah, kalau double leadnya di sini double, ya berarti N-nya itu 2. Karena 2 kali daripada PA. Leadnya di sini kalau double, ini kan jenisnya wormnya kan double worm ya, double thread ya. Nah, berarti leadnya di sini kan 2 kali panjangnya PA karena dia double. Kalau 1 ya lead sama dengan PA. Ya. Kalau lilitannya itu 1, ya di sini lilitannya 1, jumlah lilitan di sini, maka PA dikalikan 1 sama dengan lead. Jadi lead ini sama dengan pitch aksialnya PA. Kalau 3 ya berarti dia 3 kali PA. Nah, ini hubungan antara sekiranya lilitan itu ditarik benang lurus begitu, ya, antara ujung dengan ujung lilitan dalam satu putaran itu pi dw, ya. Ya. Ini keliling, ya, karena dia ditarik benang lurus antara permukaan kisar 1 dengan kisar berikutnya, ya. Nah, ini sudut lambdanya, sudut leadnya. Lead normal itu berbanding seperti ini, sedangkan lead saja itu PA dikalikan N tadi itu hubungannya. Sehingga dari sini dapat diperoleh ya tangan lambda itu modul dikalikan dengan jumlah lilitan dibagi dengan diameter pitch untuk worm. Ya. M-nya itu apa? Modul. Jadi kita kalau udah membicarakan roda gigi, ya, kita harus berurusan dengan modul, karena modul itu pahat atau tool yang digunakan untuk membuat gigi. Kemudian ada aturannya, sudut lead itu atau lambda di sini bervariasi dari 9 sampai 45 derajat. Ya. Tetapi sudut 99 derajat ini bisa mengakibatkan kausan yang cepat. Nah, yang aman dan yang efisien itu sudut leadnya itu 12,5 derajat. Ini penelitian menurut Mr.
VA hal C ya. Nah, kemudian hubungan antara lead dengan putaran ya, dengan putaran yaitu tangan lambda sama dengan NG putaran gear dibagi dengan putaran worm itu pangkat sepertiga. Nah, ini catat baik-baik ya. Kalau mahasiswa kesulitan merancang ya, hubungan putaran dengan sudut lead atau salah satu di sini nggak diketahui, ya ini hubungannya. Kemudian sudut tekan gigi yang C ya. Nah, ini sudut tekan gigi. Sudut tekan gigi ini sudut lead. Jadi hubungan antara sudut lead atau lambda dengan sudut tekan atau C di sini itu ini tabel ini hasil penelitian. Jika sudut leadnya itu 0 sampai 16, 0 itu sudah nggak mungkin ya. 0 tidak mungkin ya, seharusnya di sini 9 sampai 16 ya, karena memang yang paling kecil menurut penelitian Mr. FA Halsey yang di atas tadi itu paling rendah sudut leadnya itu 9 derajat ya, di sini harusnya 9 derajat sampai 16 ya. Nah, gitu ya, karena nggak mungkin 0. Kalau 0 tuh wormnya berputar di tempat, nggak akan bisa menggerakkan gear. Nah gitu. Nah sudut tekannya itu 14,5 derajat. Kemudian jika 16 sampai 25 ya, 14 sampai 25 itu sudut tekannya 20 derajat. Nah kalau persis 16 Pak, ya kalau persis 16 ya bisa dipilih sudut tekannya 14,5 apa 20, nggak masalah gitu kan. Kemudian jika sudut leadnya atau lambdanya itu 25 sampai 35, maka sudut tekannya 25 dan seterusnya. Itu hubungan antara sudut lead dengan sudut tekan. Nah, di sini sudut lead, hubungan sudut lead dengan putaran. Nah, itu yang perlu dicatat. Jangan sampai kesulitan merancang. Karena ini mahasiswa calon sarjana ini ya diarahkan sebagai seorang perancang. Kemudian sekarang hubungan antara pitch normal atau kisar normal dengan pitch aksial dan sudut lead, ini hubungannya. Jadi PN sama dengan PA dikalikan dengan cos lambda. Kemudian hubungan antara lead normal dengan lead dan cos lambda itu ini. Lead normal sama dengan L cos alpha. Jadi L di sini lebih panjang daripada Ln ya, karena cos lambda ini nilainya di bawah 1. Sudut helik, nah sudut helik, hubungan sudut helik di sini, sudut helik itu ya alfa di sini, alfa W ini wormnya, punyanya worm, plus lambda sama dengan 90. Nah, di atas tadi sudah saya jelaskan. Kemudian rasio kecepatan atau rasio putaran. Nah, ini yang perlu dicatat khusus untuk worm gear ya. Hubungan antara rasio putaran dengan putaran ya tidak berhubungan dengan diameter dan jumlah gigi ya. Khusus untuk worm gear, rumusnya VR atau rasio putaran itu hanya ini saja. Putaran worm dengan putaran gear. Ya. Kalau pada bab 1, 2, dan 3 atau pada spur gear, helical gear, dan bevel gear itu hubungan ya putaran ya, perbandingan putaran sama dengan perbandingan jumlah gigi sama dengan perbandingan diameter gigi ya, diameter, hubungan diameter gear. Itu untuk menentukan rasio putaran. Itu kalau pada selain worm gear. Tapi kalau pada worm gear rumusnya hanya ini. Ya, hanya ini. Tidak boleh menggunakan perbandingan diameter, perbandingan jumlah gigi, tidak bisa. Khusus worm gear ini. Dan itu pun masih kita temukan mahasiswa membuat perbandingan-perbandingan
diameter dan jumlah gigi. Nah, itu tidak betul. Khusus worm gear rumusnya hanya ini saja. Kemudian hubungan antara kecepatan linier pada worm itu ya sama dengan ini. Lead dikalikan dengan putaran wormnya dibagi dengan 60. Nah, di sini. Hubungan antara putaran dengan kecepatan. Nah, khusus untuk yang gearnya berlaku seperti ini. Jadi kalau pada bab 1, 2, dan 3, pada spur gear, helical gear, dan bevel gear, itu yang berlaku ini. Pinion nanti VP ya sama dengan VG. Itu kalau pada selain worm gear. Tapi kalau pada worm gear rumusnya ini sudah baku. Untuk worm rumusnya ini, untuk gear kecepatan ini. Karena apa? Sama apa tidak kira-kira? VW. Nah, kita lihat ini. Ternyata sama, ya. Kecepatan linier untuk worm dan gear adalah sama, ya, adalah sama. Sehingga ini dipakai di substitusi di sini karena VW dengan VG itu sama, sehingga berlaku hubungan antara putaran, perbandingan putaran itu adalah pi diameter gear dibagi dengan lead bagi dengan L. Nah, ini khusus worm gear. Jadi di sini nggak bisa VW sama dengan Pi kalikan DW kalikan NW kalikan 60, tidak bisa dibagi 60. Ini tidak bisa untuk VW. Rumusnya ya ini. Nah, gitu ya. Tidak bisa dikarang-karang. Makanya hati-hati mahasiswa, ya. Khusus untuk worm gear ini. Kemudian diameter lingkaran pit dari worm gear itu DG dikalikan ke modul kalikan TG, sama dengan bab sebelumnya. Kemudian modul M itu modul, TG ini jumlah gigi pada worm gear-nya, artinya pada gear yang digerakkan itu. Nah, ini VR yang di atas tadi, di sini disubstitusi, ketemu hubungan rasio putaran atau rasio kecepatan itu ini, semuanya ini. Ya, semuanya ini bisa dipakai, ya. Nah, N di sini adalah jumlah lilitan gigi, ya, pada worm gear, pada worm bukan gear, pada worm atau penggeraknya, ya, ada penggeraknya. Nah, di sini satu kotak ini semuanya itu dipakai, ya, karena satu saat ada beberapa data yang tidak diketahui, ya, bisa juga yang ini yang dipakai rumusnya, bisa juga yang ini saja, nah, gitu ya. Nah, sekarang hubungan antara rasio putaran atau rasio kecepatan dengan jumlah ini, jumlah lilitan giginya. Ini pada worm, ya, tidak berlaku pada gear, tapi pada wormnya atau penggeraknya. Nah, jika rasio putaran itu 36 ke atas, itu harus memakai yang single. Artinya N-nya itu 1 atau TW-nya 1. Ya. Kemudian jika rasio putarannya itu 12 sampai 36, maka pakai yang double. Kemudian 8 sampai 12 pakai yang triple. Nah, 3. Lilitannya ada 3. Ya. Bukan berarti giginya itu cuma 3, bukan. Terus kemudian 1 giginya cuma 1, bukan. Tapi 1 lilit itu 1 putaran, ya, giginya itu bisa, ujung giginya bisa 5, bisa 4, bisa 6, ya. Ya. Nah, seperti itu, ya. Ya, rata-rata sekitar 4 sampai 5, ya, tergantung diameter gearnya, ya. Nah, bisa quadruple 6 sampai 12. Jadi ada lilitannya ada 4. Kemudian rasio putarannya 4 sampai 10, ya. Ini bisa jumlah lilitannya ada 5, ya.
Tapi pada kenyataannya yang rasio putaran 10 bisa juga pakai yang double atau single. Bisa juga. Ya. Yang kita jumpai kita bongkar gearbox itu, yang gear saya sendiri lihat itu, ya single. Ya, single. Padahal rasionya itu ya 30 kan di sini, ya. Tapi single. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.